Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya. Sekarang kita menginjak pada pembahasan bab yang ataupun pasal yang baru, yaitu faslun fi bayanil munada al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Pasal yang menjelaskan tentang penjelasan munada yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ya. Munada al-mudhafi ila ya'il mutakallim. Beliau rahimahullah taala mengatakan, idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim jaza fihi sittu lughatin. Apabila munada itu diidhofahkan kepada ya mutakallim, boleh padanya itu 6 bahasa, ya, 6 lughah. Artinya ada 6 cara membacanya secara lughah, ya. Dan kita tahu, kita harus balik lagi, munada ini yang dia mudhaf berarti kan dia termasuk dari jenis yang apa? Yang mu'rab. Ya, ingat dia dari yang mu'rab dan bukan yang mabni. Ya, karena mudhaf ini dia bukan mufrad. Ya, ini harus difahami. Sehingga dari sini kalau kita lihat pembahasan pada pasal ini sampai akhir, ini tidak akan keluar dari i'rabnya ataupun mu'rabnya. Ya, pembahasan ini. Walaupun kita tahu ya mutakallim itu kan dia apa? Ya mutakallim, dia kan domir, dan domir itu dia apa? Mabni, kan gitu. Ya, dia mabni. Tapi dimaklumi karena posisinya itu dia adalah sebagai apa? Mudhafun ilaih kan? Ya mutakallim di sini. Ya dia fi mahal jar kan? Fi mahal jar. Artinya secara mahal diberlakukan i'rabnya gitu. Ya. Namun secara lafdhiyahnya pada kalimah tersebut, yaitu apa, dhamir atau huruf dhamir, ya dia mabni. Ya, dia mabni. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Namun sebelum kita bahas ini perlu untuk diingatkan, ya, apabila idhofahnya itu dia adalah selain daripada mahdhoh, semata-mata idhofah. Kan nanti yang dibahas di sini adalah yang semata-mata idhofah. Kalau kemudian bukan semata-mata idhofah, itu padanya itu ada 2 lughah, ya. Ada 2 bacaan. Yang pertama dikatakan adalah isbatul ya maftuhatan, yaitu menetapkan ya itu di fathah, atau isbatuha sakinatan, atau menetapkannya itu dengan disukun. Contoh dari yang tidak semata-mata idhofah itu seperti misalnya perkataan ya mukrimi. Ya mukrimi, mukrimi itu dia akan wayan fa'il dari atau mauzun fa'il dari akrama yukrimu, fahuwa mukrimun, kan gitu. Ya mukrimi gitu kan, ada ya-nya itu ya mutakallim. Ya. Ya. Maka itu bisa dibaca ya mukrimi dan ya mukrimiya, atau maftuhah, ya. Jadi artinya mukrimiyah. Dan ini bukan semata-mata apa? Idhofah. Karena kita tahu bayan fa'il itu ada maknanya, kan gitu. Ya. Di mana di situ yang diidhofahkan itu, yang mudhaf ilaihnya itu fa'il, kan gitu. Ya. Ya, nanti dulu. Oh iya. Ya. Fa'ilnya, saya ulangi, dia maf'ul. Kemudian fa'ilnya kan anta, kan. Ya. Artinya dia adalah fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban takdiru anta gitu loh. Ya. Wa hakadha.
Demikian pula tentang doribi. Ya doribi, bisa pula ya doribiyya, ya doribiyya. Ya. Seperti itu. 6 bahasa itu atau 6 bacaan ya. Itu yang pertama ihdaha. Itu hadful ya. Wajtiza'u bil kasroti. Yaitu dihilangkan ya dan mencukupkan diri dengan harokat kasroh atau pencukupan dengan harokat kasroh seperti ya ibadi, ya qaumi, dan ini adalah bacaan yang aksar, yang paling banyak ya, wal aksar. Nah, tentang masalah seperti ini, yang pertama itu kan contohnya kan ya ibadi ya. I'rabnya dimaklumi ya, sedikit aja kita contohkan i'rabnya ya. Yang kita sebagai contoh adalah ya ibadi saja ya, di situ harfun nida ya. Dan harfun nida itu la mahala laha minal, dia mabni kan, dia mabni ya, dia sebagai ganti dari apa ya ibadi itu, sebagai ganti dari at'u. Artinya dari, saya ingatkan ya, dari ganti dari at'u, aku panggil kamu. Artinya di situ terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Dan fa'ilnya itu di situ at'u, di situ ada tanda yang menunjukkan kepada fa'ilnya. Dan fi'ilnya ini yang menjadikan apa? Dia yang memarfu'kan fa'ilnya dan apa? Dan menasobkan maf'ulnya ya. Dan munada itulah sebenarnya yang maf'ulnya kan gitu. Ya, munada itulah yang sebenarnya maf'ulnya. Namun kalau kita katakan misalnya apa ya, tentang hurufnya ya, itu agak susah untuk menjelaskan dari si i'rabinya. Jelaskan. Tapi itu sebagai ganti, ya, sebagai ganti dari at'u. Saya memanggil kamu. Itu akan lebih mudah kalau kita bahas i'rabnya dari sisi yang digantikannya gitu. Ya, yang digantikannya. Kalau misalnya mau dibahas ya itu agak susah, dari tadi ada pembahasan dari fi'ilnya, pembahasan dari fa'ilnya kan gitu. Ya, seperti itu. Ya. Maka kita katakan ya itu sebagai harfun nida, selesai saja. Ya, selesai saja. Tadi ada pembahasan la mahalalah minal i'rab, itu kesalahan saya ya. Saya kesalahan dalam kemudian ibadi. Kita katakan harfun nida, dan harfun nida dimaklumi dari atu gitu loh. Saya panggil kamu. Ya. Saya memanggil ya, saya memanggil, bukan saya memanggil kamu, tapi saya memanggil. Ibadi itu dia adalah munada. Itu ibad, itu dari ibadun, kemudian ketemu ya mutakalim kan gitu. Ya, itu munada mudhof dan dia mansub. Ya, alamat nasabnya ya dia fathah muqaddarah ala ma qabla ya. Ya, qabla ya yang apa? Al-mahdhufah. Ya, qabla ya al-mahdhufah. Gitu kan. Nah, untuk asarnya itu di kasroh itu kan. Kan aslinya dari apa? Iya. Ya ibadi gitu kan gitu. Ya ibadi. Itu ditakdirkan di atas huruf dalnya gitu. Ya. Mansubnya itu fathah muqaddarah di atas huruf dalnya. Ya. Tetapi nggak tampak, kenapa? Mana amin duhuriha istighalul mahal biharokatil munasabah. Ya. Terhalangi untuk nampak ya. Itu karena sibuknya keadaan dengan harokat yang sesuai. Pada huruf dal itu harokat yang sesuai ketemu dengan ya mutakallim, itu kasroh. Ya, dia adalah kasroh. Kenapa? Li'anal ya la yunasibuha ila kasrun. Ila kusiro dia, ila kusiro maqoblaha gitu ya. Dikarenakan ya itu tidak akan mencocokinya. Tidak akan ada yang mencocokinya kecuali apa yang sebelumnya di kasroh. Ya.
Kemudian di situ pada ya ibadi itu ada ya yang mahdhufah, ya yang dihilangkan, dan itu mudhof ilaih. Ya mahdhufah inilah ini dia adalah mudhof ilaih. Ya qaumi nggak usah dibahas, ya supaya untuk menyingkat waktu. Kemudian yang kedua isbatul ya sakinatan, penetapan ya yang dia bersukun. Contoh ya ibadi gitu. Ini enak gitu. Ya. Dan kalau kita lihat dari i'rabnya ini kita berapaan? Tentang masalah harfun nida nggak usah dibahas. Tinggal kemudian ibadi gitu. Ya, ibad di situ kalau kita lihat mudhof, dia munada mudhof. Alamat nasab alamat nasabnya itu fathah muqaddarah alama qoblal ya gitu. Berarti pada huruf dal kan. Dikatakan alama qoblal ya gitu loh. Tidak dikatakan di atas huruf dal gitu loh. Ini istilah di kalangan para ahli nahwu gitu loh. Istilah di kalangan para ahli nahwu. Karena kalau kemudian dikatakan pada di atas huruf terakhir, ya itu tidak akan nampak tatwib pembahasan perkara ini gitu loh. Ya, di atas huruf terakhir. Lebih-lebih ada kemiripan juga dengan apa? Dengan pembahasan i'rab seputar mu'tal akhir. Mu'tal akhir yang hadfil akhir gitu. Itu juga menjadikan ada kemiripan. Makanya istilah yang dipakai oleh para ulama jadi takdirkan di atas makoblal ya, makoblal ya, huruf yang sebelum ya gitu. Dan terhalangi dari nampaknya itu juga istighalul mahal dengan harokat yang sesuai. Ya. Sementara ya di situ itu ya nafas, ya diri. Artinya orang yang berbicara gitu loh. Ya diri gitu. Ya anas. Dan dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dan maklum asalnya itu memang adalah ini yang kedua ini. Ya. Ya di situ. Yang kemudian tersukun tadi. Ya istilahnya ya-nya itu sukun gitu loh, ya. Ya yang tersukun. Itu asalnya adalah ini. Sehingga tidak ada iskal tentang perkara tersebut. Sehingga tidak ada pembahasan ya-nya itu mahdhufah. Tapi ya-nya itu memang musbatah, ditetapkan. Ada. Ya. Tapi di situ tidak diterangkan kalau mahdhufah itu kemudian lawannya menjadi subut gitu. Karena ada hadfun nun sama subutun nun, bukan seperti itu gitu ya. Supaya kita tidak nyampur aduk dalam bab yang lain. Tetapi secara istilah bisa dikatakan demikian. Yang sukunya tadi gimana? Sukunnya di atas ya-nya. Sukun ya, makanya dalnya itu dikasroh. Tapi dal itu sebenarnya dia alama qoblal akhir atau alama qoblal ya sebenarnya. Bukan qoblal akhir, qoblal ya. Apa yang sebelum akhir, sebelum ya, yang sebelum ya. Itulah ditakdirkan dari alamatul i'rabnya, yaitu fathah muqaddarah. Karena dia secara asal dia mansub gitu loh. Ya, secara hukum memang mansub gitu loh. Secara hukum mansub ya. Kemudian dikasrah kenapa? Biharokatil munasabah. Kenapa? Karena ya yang disukun itu yang sesuai cuma harokat dari huruf sebelumnya. Itu kasroh. Ya. Harokat yang sesuai dengan huruf yang setelahnya ya yang disukun itu adalah kasroh. Makanya dikatakan istighalul mahal biharokatil munasabah. Sibuknya keadaan dengan harokat yang sesuai dengannya. Ya. Kalau harokat fathah biya'nya ini yang badiyah. Kan nanti yang keberapa itu? Yang ketiga tuh. Ini yang kedua loh tuh. Yang kedua dulu. Tadi saya bilang sukun atau fathah? Sukun toh? Berarti kedua. Jangan loncat ya. Ini sekarang itu yang ketiga. Oh, soalnya ini ada harokatnya jadi bingung. Oh, di situ ada harokatnya. Keliru itu. Oh, saya nggak tahu jadi. Saya baca nanti dua kitab, jadi baca cerita. Oh, itu ada kekeliruan itu, keliruan ya. Ya di sini ada sakal-sakal yang tapi di sini bagus juga.
nanti di bagian akhir itu benar di sini. Malah kitab lain banyak yang bukan banyak, ada yang salah gitu loh. Nanti di dalam syair itu sukoyako, waya sukoyako, itu di dalam kitab lain dibaca ya sakik gitu loh. Padahal kan sukoyako, sukoyako itu bentuk tasgir dari sakik gitu loh. Artinya saudara saudara kandung bapak itu sakik gitu. Pakai saudara kandung sebapak saya yang kecil, maksudnya adik mungkin gitu, mungkin jadi adik atau apa gitu, kita tidak tahu. Itu nanti di bagian akhir ini kita benar gitu. Justru saya lihat di kitab yang lain itu sakik gitu loh, itu salah gitu. Yang benar ini. Makanya di dalam Syarah pun demikian. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, isbatul ya maftuhatan, yaitu penetapan ya itu dengan di fathah. Seperti ya ibadiyalladzina asrafu, ya, itu kan yang ketiga, yaitu penetapan daripada ya. Kemudian ya di situ ya bukan ya di situ adalah harfun nida. Kemudian ibad itu adalah munada, dia mudhaf, alamatnya itu sebagaimana telah dijelaskan di depan ya, seperti ini, yaitu alamat nasabnya itu fathah muqaddarah alama qoblal ya. Dan mana amin duhuruhya sama juga, istighalul mahal biharokatil munasabah, yaitu mudhaf ilaih, ya itu mudhaf ilaih. Sebenarnya sampai di sini saja gitu. Karena ditampakkannya itu karena ada ketersambungan dengan yang setelahnya, yaitu isim mausul kan gitu ya, isim mausul. Kita tidak perlu untuk lebih merinci lagi ya. Kemudian yang keempat arabiah, qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan ya. Yang keempat itu adalah merubah kasroh menjadi fathah dan merubah ya itu menjadi alif. Nah, saya ya di situ ya mutakalim dirubah menjadi alif. Contohnya, ya hasrota alama farobtu. Ya, bukan hasrota panjang itu. Di situ kalau kita lihat, ya aslinya kan sebenarnya dari hasroti, kan gitu. Hasroti. Artinya di atas pada huruf taknya itu aslinya dari kasroh dirubah menjadi fathah. Yaknya itu kan hasroti gitu, ada dari sukun kan. Dirubah yaknya itu menjadi fathah. Ya, dirubah menjadi fathah. Dan kalau kita bahas ya di situ adalah harfun nida. Hasrota ya dari hasroh ya, hasroh dulu. Itu hasroh munada. Ya munada. Alamat nasabnya itu fathah muqaddarah ala qoblal ya. Maksudnya qoblal ya apa? Qoblal ya al-munqalabah alifan. Ya. Alamat nasabnya itu dia adalah ya, fathah muqaddarah di atas huruf sebelum ya, yang ya itu sudah dirubah menjadi alif. Dirubah menjadi alif. Ya. Karena asalnya adalah ya hasroti. Ya hasroti. Wahakata. Ini cukup jelas masalah ini. Kemudian karena ada perubahan tersebut gitu loh. Ya. Sebenarnya perubahannya itu apakah dari kasrohnya jadi fathah atau sebenarnya dari ya-nya dirubah menjadi alif dulu? Mana yang lebih dulu gitu loh. Ini yang menjadi masalah kan gitu. Ya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di situ, itu yang dirubah memang dari kasrohnya menjadi fathah. Ya. Sehingga tidak situ alifnya juga berubah gitu. Ayatnya berubah menjadi alif supaya apa? Ada kesesuaian dari sisi harokat gitu loh. Tapi yang menjadi persoalan itu kan sebenarnya secara asal, ya mudhofnya itu memang mansub gitu.
Ya, memang mansub kan. Ya, ingat mudhofnya itu mansub. Tapi masih kemudian secara i'rabnya itu dengan fathah muqaddarah gitu. Padahal ada mad. Nah, ini agak harus mikir gitu. Makanya kita harus tahu kenapa fathah ini? Karena adalah ingkilab gitu loh. Ya, karena adanya perubahan tersebut. Jadi perubahan itu yang menghalangi kemudian ya menghalangi kemudian itu bukan menjadi fathah dhohiroh. Kalau itu bukan karena perubahan, niscaya apa? Niscaya itu bukan muqaddarah tapi dhohiroh gitu loh. Paham ya? Ya. Sehingga harus dipahami, membaca seperti ini harus dikembalikan kepada asal yang di atasnya. Yang asalnya memang apa? Di kasroh. Kan gitu. Asalnya di kasroh. Dari ma qoblal ya. Dari huruf yang sebelum ya. Itu memang secara asal di kasroh. Dan dirubah menjadi fathah. Dirubah menjadi fathah. Benar. Sehingga di situ bukan fathah itu menunjukkan bahasanya itu adalah apa? Fathah dhohiroh, bukan. Tetapi tetap dibawa kepada asalnya fathah muqaddarah sebagaimana 3 yang sebelumnya atau 4 yang sebelumnya. Ini yang keberapa ini? 3 yang sebelumnya. Sebagaimana 3 yang sebelumnya. Sama. Ya. Pahamnya sampai sini? Insyaallah sahal. Al-khamisah. Yang kelima itu hadful alif wal istiza'u ya, bil fathati. Ya. Yaitu penghilangan alif dan mencukupkan dengan fathah. Ya gulama. Ya gulama. Ini yang keberapa ini? Ya. Yang kelima ya. Yang kelima coba saya lihat ya. Tentang i'rabnya, kita langsung i'rabnya supaya mudah gitu deh. Ya. Ya di situ harfun nida. Ulama itu munada mudhof. Ya, munada mudhof. Alamat nasabnya fathah muqaddarah. Alama qoblal ya. Berarti dikembalikan pada asalnya juga karena memang di situ tuh ada ya yang ya mutakalim yang dia menjadi mudhof ilaih gitu loh. Gitu. Sehingga secara asal mesti dia kasroh gitu loh. Gitu. Secara asal gitu. Karena sibuknya istighalul mahal biharokatil munasabah. Kalau kemudian menjadi fathah gitu loh. Dia menjadi fathah. Ya, menjadi fathah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan fathah yang dhohiroh. Tetapi dikembalikan kepada asalnya. Artinya di fathah itu tetap fathah muqaddarah ala qoblal ya. Ya-nya itu apa? Qoblal ya-nya. Ya yang mahdhufah, kan gitu. Nah, di situ dibayangkan dulu ada ya-nya gitu loh. Ya gulama. Paham sampai sini? Hah? Mana? Oh ya hadful alif. Oh berarti ini yang di atasnya ya. Saya balik ya. Berarti kalau hadful alif itu adalah yang di atasnya. Saya keliru tadi. Hadful alif. Tapi asalnya dari alif itu kan ingkilab dari ya. Nah ini lebihan lagi yang kelima ini. Akhirnya percabangan dari yang keempat gitu loh. Paham ya? Saya tadi agak keliruan. Saya membaca enggak. Saya ingatnya kepada yang ketiga di atas gitu loh. Nah, artinya di sini berarti fathah muqaddarah alama qoblal ya al munqalabah alifan mahdhufah. Ya, yang dirubah menjadi alif ya. Yang dia memang apa sifatnya ini di alifnya itu mahdhufatan, dihilangkan. Ya. Kemudian dicukupkan dengannya itu dengan fathah saja. Karena kita tahu yang mencocoki alif itu apa? Fathah. Jadi fathah di situ di satu sisi adalah untuk kesesuaian dengan alif. Dengan alif. Ya. Wahakata. Cukup ya sampai sini? Cukup jelas. Kemudian yang keenam itu hadful alif wa dhammul harfil ladzi kana maksuron kaqauli ba'dihim ya ummu la taf'ali bidomil mim
Wa quri'a robus sijnu bidomil ba wahiyad dhaifah. Dhaifatun ini lemah ya. Yang keenam itu dengan dihilangkan alif tapi dindomahkan huruf yang keberadaannya itu maksuron ya, yang keberadaannya sebelumnya itu maksuron, sebelumnya di kasroh maksudnya ya, seperti ucapan sebagian dari mereka ya ummu, karena saya dari ya umi gitu deh ya, seperti itu benar. La taf'ali, jangan kamu lakukan, dengan domah mimnya. Juga dibaca Rabbu sijnu dengan domil ba. Dan ini adalah apa? Ini adalah dhaif ya, bacaan yang lemah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bahas yang Rabbu saja. Karena kalau yang umum nanti sudah juga sama gitu loh ya. Ya. Nah, irobnya di situ rob itu. Ya, irobnya itu kalau yang ianya tidak perlu untuk istilahnya dibahas ya. Ya. Irobnya di robbu di situ dia munada. Tetapi harfu nidanya itu dia dihilangkan. Kalau yang di atas kan, kalau sudah kita bahas itu kan sebenarnya yang di atas enak gitu. Ya umum juga enggak usah kemudian gitu. Kita bahas satu saja supaya bisa lebih mempersingkat. Ya. Dan dia mudhaf ya. Dan di situ apa? Hutifa minhu harfun nida. Pada robbu as-sijnu. Ya. Dihilangkan padanya itu huruf nida. Dan dia itu mansub ya. Artinya robbu di situ dia mansub. Alamat nafsunya fathah muqaddarah ala qoblal ya al mahdufah al munqalab ma qoblaha. Ya. Sebenarnya bisa dibaca munqalib juga bisa, tapi karena bagian infa'ala kan termasuk makna mutawa'ah. Ya. Tapi kita baca ini saja ya. Saya lebih merasa nyaman dengan dibaca munqalab gitu. Ya. Ya. Dia adalah mansub dan alamat nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan di atas apa yang sebelum ya yang dihilangkan, yang mana memang dirubah apa yang sebelumnya ya, yang telah berubah ya, maqoblah. Kenapa dirubah? Ya kalau dirubah ya dirubah sebagaimana perubahan-perubahan yang tadi telah dibahas di bagian yang ke berapa 4 dan 5, paham ya? Ya, tapi kemudian dihilangkan gitu loh. Artinya dirubah ya-nya diubah menjadi apa? Alif kan. Nah seperti itu. Jadi ini yang bagian ke-6 itu percabangan dari yang ke-4 dan ke-5. Dia percabangan yang ke-4 demikian pula yang ke-5. Kemudian di domahnya as-sijnu. Wah, ini sebenarnya jadi lebih panjang kan, di domah sijnu itu dia mubtada, khabarnya itu ahabu ilayya. Ahabu ilayya. Dan ini adalah bahasa apa? Lughah yang dhaifah. Bahkan dikatakan adalah at'afu lughati. Ini selemah-lemah dari bahasa yang 6 ini. Ini paling lemahnya. Maka diletakkan bagian akhir. Ya, bagian akhir. Kalau misalnya dibaca dengan cara seperti ini, ya, itu bisa menjadikan bingung dengan apa? Dengan apa? Dengan munada ghairu maksudah. Ya rojulu kan gitu kan. Ini bisa bikin bingung gitu loh. Ya. Kan kita tahu yang yang ghairu maksudah sama yang maksudah. Nanti dulu saya ingat yang maksudah deh. Yang maksudah bukan ghairu maksudah, yang maksudah. Ya rojulu. Ya, saya keliru. Yang maksudah. Di mana yang maksudah itu kita tahu dia mabni ala apa? Dia adalah mabni ala raf'ihi. Ya, seperti ya Zaidu. Ya Zaidu. Ya, yang mana ini mirip domir dengan apa? At'uka. Karena mirip dengan domir kaf. Ya, sehingga mesti dimabnikan ala
ala raf'ihi, dimamlikan dalam bentuk tak rafa'nya dikala i'rab gitu loh. Bi i'rabihi. Ini telah berlalu. Artinya ini ada kemiripan dengan apa? Dengan apa? Munada maksudah. Ya. Beda kalau yang apa? Ghairu maksudah malah dia apa? Mu'rab ya. Mu'rab atau mabni? Udah berlalu pembahasan itu. Berlalu pembahasan itu. Di depan sudah dibahas ya, mungkin kali ini. Ya. Jadi kalau yang apa yang ghairu maksudah itu dia mansubah ya. Artinya dia mu'rab. Mu'rab. Ya, mu'rab. Ya, kita sudah bahas di bagian depan gitu loh. Nah, kita sedikit untuk mengingat ya supaya kita tidak lupa gitu ya. Wah kata. Kemudian sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana al-munada ya. Fa in kana al-munada apabila keberadaan munada itu gitu al-mudhaf ilal ya aban au uman jaza fihi ma'a hadhil lugati arba'u lugatin ukhar. Apabila keberadaan al-munada al-mudhafa ilal ya'i aban au uman, apabila keberadaan munada yang mudhaf kepada ya itu adalah aban. Artinya munadanya itu lafadznya itu adalah lafadz aban, yaitu bapak, wa uman ibu. Maka boleh di dalamnya itu ya bersamaan dengan lugoh-lugoh yang di atas. Itu ada 4 lugoh. Berarti kalau kita lihat berarti ada 10. 6 di depan, kemudian 4 di bawah gitu. 4 di bawah ya. Beliau katakan ihdaha yang pertama ya. Itu adalah ibdalul ya ta'an maksuratan, yaitu mengganti ya dengan tak yang dikasroh, seperti ya abati wa ya ummati. Jangan panjang ya ummati gitu, nanti jadi ada ya mutakalim. Jadi malah jadinya wahai umatku kan gitu, padahal ini maksudnya ya ibuku gitu. Ya. Ya abati, nan ya ummati. Wa biha qara'a asba'atu ghaira ibni Amir. Dan dengan bacaan inilah, bacaan yang 7 telah kecuali Ibnu Amir fi ya abati, pada di dalam lafadz ya abati ya, artinya ada yang tidak sepakat dalam masalah ini. Ini yang pertama ya. Dan kalau kita lihat contohnya kan di situ berarti ya abati sama ya ummati ya. Maka kita bahas satu saja, yang abati saja ya. Ya di situ harfun nida nggak udah bahas, kemudian abati apa ya, itu adalah munada mudhaf pada lafadz abati di situ kan, dari mudhaf, dan dia mansub, alamat nasabnya sama, fathah muqaddarah ala qoblal ya al munqalabah ta'an. Alamat dari nasabnya itu fathah muqaddarah di atas huruf yang sebelum ya, yang dirubah ya-nya itu dengan ta ya, ta apa? Yang maksuroh, yang dikasroh ya. Cukup jelas ya. Berarti di situ tak, di situ kalau kita lihat ya, taknya itu berarti kan itu mungkolabah anil ya. Anil ya, yang ya-nya itu sebenarnya dia adalah mudhafun ilaih fi mahal jar bil idhofah kan gitu ya. Wah kata, tidak perlu untuk kita lebih rinci lagi. Kita langsung menginjak pada yang kedua, ya, supaya bisa lebih cepat. Ya. Contohnya satu saja. Kemudian yang kedua itu adalah fathuta wabiha qara'a Ibnu Amir. Nah inilah yang menyelisih beliau itu.
yaitu pemfathwan dari ta atau di fathah ta-nya. Dan dengan bacaan inilah Ibnu Amir membaca. Ya. Ta-nya di fathah. Ya abata, ya ummata. Kan gitu. Ya. Tetapi kita tahu yang diselisih bacaan di bagian yang pertama oleh Ibnu Amir itu yang mana? Yang lafadz abati. Berarti contohnya ya abata, bukan ya ummata. Itu ya. Jadi ingat ya. Jadi kembali kepada apa yang diselisih, yaitu pada lafadz ya abati. Berarti dia membaca ya abata. Ya abata. Nah, kemudian abata di situ kita rinci satu persatu, yaitu intinya dia munada mudhof, alamat nasabnya fathah muqaddarah, alamat qoblal ya al munqalabah ta'an maftuhatan. Artinya di situ ya, alamat nasabnya itu adalah fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan pada huruf yang sebelum daripada ya. Yang huruf ya itu sudah dirubah menjadi ta yang maftuhah. Ya, ta yang maftuhah. Kemudian kita lanjutkan yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga itu dia adalah ya abata bitai ya wal alif ya abata gitu, wabia quri'ah syadan, dan dibaca dengannya itu secara sad ya, secara sad. Artinya menggabungkan di antara ta dan alif ya, ta dan alif, dan ini adalah bacaan yang syad ya. Artinya sebenarnya secara i'rabnya sama dengan yang di atas, tapi munqalabahnya itu dengan apa? Dengan ta dan alif tadi. Paham ya? Munqalabahnya itu dengan ta dan alif, dan ini satu itu. Ya, artinya ya dari ya mutakalim itu dirubah dengan ta dan alifnya. Yang taknya tentu kalau ketemu alif mesti apa? Maftuhah gitu loh. Kemudian sampai di sini kita menginjak pada bagian yang terakhir. Wa idza kana al munada mudhafan ila mudhafin ya. Ilal ya'i. Tadi mudhaf lagi gitu. Ya gulama gulami lam yajuz bihi ila isbatul ya maftuhatan au sakinatan. Apabila keberadaan munadanya itu dia mudhaf kepada mudhaf yang gimana? Yang mudhaf kepada ya gitu. Dia jadi mudhafnya itu ya mudhafnya itu munadanya itu dia adalah mudhaf kepada mudhaf ilal ya gitu loh. Jadi bertingkat idhofahnya. Ya. Seperti misalnya ya gulama, itu kan gulama mudhaf ya. Ya. Kemudian yang mudhaf ilaih kepadanya itu terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih lagi gitu loh. Dan mudhaf ilaih untuk mudhafin ilaih gulam yang pertama itu adalah ya mutakalim. Paham ya? Maka tidak boleh di dalamnya kecuali menetapkan ya, maksudnya menetapkan ya daripada mudhafun ilaih dari munada. Kan gitu. Mudhafun ilaih dari mudhaf ilal munada. Kayak gimana itu? Nah, seperti itu ya. Ya. Itu tidak boleh kecuali menetapkan ya-nya itu maftuhah. Dia dalam keadaan di fathah atau dalam keadaan dia adalah sukun. Bersukun. Ila idza kana ibnu amin aw ibnu umin. Ya. Kecuali apabila keberadaannya itu ibnu amin atau ibnu umin. Keberadaannya adalah itu. Ya, atau ibna amin juga bisa karena kana di situ ya. Keberadaannya adalah ibna amin atau ibna umin. Tapi dibaca ibnu amin dan ibnu umin juga boleh karena maksudnya lafaz gitu, hikayat gitu.
artinya dia lafadz daripada itu. Maka fayazu fihima arba'u lugotin, maka boleh padanya itu dengan 4 bahasa, 4 bacaan ya. Itu dikecualikan ya tentang masalah tersebut. Secara asal dia harus dibacanya, kalau kita lihat sebelumnya ya, tidak boleh kecuali dengan ditetapkan fathah atau sukun. Berarti ya gulama gulami bisa dibaca ya gulama gulamia, kan gitu, gulamia. Nah, coba kita lihat dulu tentang masalah itu ya. Dan ini tidak boleh ya tentang masalah ini untuk ya dihilangkan. Ya di belakang itu tidak boleh dihilangkan. Ya. Kenapa? Karena jauh dari munadanya. Ya. Libu diha anil munada. Ya. Itu tidak boleh dihilangkan. Tapi di situ kalau kita lihat nanti ada 4 bacaan itu yang akan kita bahas ya. Dikecualikan di 4 ini. Artinya kalau dikecualikan 4 bisa seperti yang di atasnya gitu. Pembahasan-pembahasan 10 bacaan di atasnya kan. Udah bahas kan? 10 bacaan. Kan ada yang dihilangkan kan? Ada yang dihilangkan, ada pula yang kemudian dirubah. Ya, dirubah. Ya. Ada yang dengan badal, ada yang dengan kolab. Ya, dengan kolab, ada yang dengan badal. Badal tadi sudah dibahas juga. Dirubah dengan tak. Nanti dulu. Yang badal itu mana? Yang badal, pembahasan badal. Ada yang badal enggak? Isbatul sakinah. Kemudian itu qalb kasrah fathah wa qalbul ya itu. Kemudian enggak badal ya, apa? Qalb saya clear. Yang ibdal itu pada bagian 4 tadi. Ibdalul ya ta'an gitu. Dirubah ya menjadi tak itu pada bagian yang pertama dari kedua. Ya, dari yang kedua kan yang pertama 6 kan, yang kedua kan 4. Ini yang pertama itu ibdal. Ya. 4 itu 4 bacaan itu. Yang pertama ya, hadful ya maha kasril mim. Ya. Berarti dihilangkan ya. Ya, dihilangkan ya-nya dengan di kasroh mimnya. Di kasroh mimnya berarti nanti akan dibaca contohnya di bawah itu. Kemudian yang kedua wa fathiha, dihilangkan ya, disertakan padanya itu fathah pada mimnya. Fathah pada mimnya. Sehingga kalau di dalam contoh itu, di sini dalam contoh itu disambung ya itu. Ya, kalau di sini coba saya lihat. Hadful ya, watahbiha kurya sama kasril. Ya. Seperti yabna ummi. Itu kalau dikasrohan. Yabna umma. Kalau di sini disambung. Setahu saya ini nggak disambung ini. Ya. Disambung situ semua naskah ya. Di kitab ini nggak disambung gitu. Memang dipenggal gitu. Ya. Tentang ini karena dibacakan ada 2 ya. Dibaca 2. Yaitu yabna ummi sama yabna umma gitu loh. Kemudian yang ke berapa ya? Yang ini yang pertama, kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga isbatul ya kaqouli syair. Ya. Allah menetapkan huruf ya. Seperti ucapan dalam syair. Yabna ummi wa ya suqayyaqa nafsi anta khalaftani lidahrin sadidin. Wahai anak dari ibuku, maksudnya itu saudara kandung sebenarnya. Waya suqayyaqa, dan wahai ya,
saudara kandung diriku yang kecil. Suqayya, taskir itu, Suqayya. Anta bukan tani, anta khalaftani ya. Anta khalaftani. Ya. Khalaftani itu bisa kalau di sebagian naskah di bawah lamnya tidak tasdid. Kalau lamnya tidak tasdid, itu maknanya adalah kamu menggantikan aku. Tapi kalau khalaftani, itu kamu menjadikan aku pengganti. Dan yang benar itu adalah seperti dalam naskah ini. Kamu menjadikan aku pengganti. Karena ini adalah sebuah kekhawatiran yang muncul dari orang yang mengucapkannya. Wahai anak laki-laki ibuku, dan wahai saudara kandungku yang kecil, ya, saudara kandung sebapak sebenarnya sakik itu, ya, engkau akan menjadikan diriku ini sebagai penggantimu. Engkau menjadikan diriku ini sebagai pengganti dalam masalah tanggung jawab dan ini lidah rinsadid untuk masa yang keras. Artinya melalui kehidupan setelahnya itu dia akan mengalami hal yang berat gitu loh. Karena saudaranya itu punya peran besar. Ya. Itu diucapkan apa? Intinya apa? Diucapkan pada saat kemudian khawatir saudaranya meninggal. Ya. Jadi dikatakan ja'altani khalifatan ba'da mautik. Engkau telah menjadikan aku pengganti sepeninggal kamu gitu. Kaitannya tanggung jawab, saya nanti akan ngurusi dulu saudara-saudara, padahal selama ini kamu yang tanggung jawab gitu. Jadi kekhawatiran gitu. Ini ungkapan kekhawatiran. Ya, kita tidak akan lebih merinci tentang masalah ini. Tapi yang jelas di situ adalah penetapan ya, yaitu ya ibna ummi. Ummi gitu loh. Ya ibna ummi ditetapkan. Kalau yang di atas itu tidak. Cuma dikasroh pada Qobal, dikasroh pada apa? Pada munadanya. Pada munadanya. Irobnya gimana? Irobnya dikembalikan kepada pembahasan yang di atas-atasnya. Jangan dirinci lagi. Kalau dirinci lagi nanti kita jadi lama gitu. Ya, tapi pembahasan-pembahasan di atas itu tinggal kemudian kita menerapkan masalah ini. Kemudian yang terakhir itu waqalbul ya alifan. Merubah ya itu menjadi alif. Seperti ya ibnata amma la talumi apa? Wahjai falaisa yakhlu anki yauman majai. Itu pada lafaz amma. Amma itu sebagian dari an dan ma, bukan ya. Dirubah ya-nya menjadi alif. Artinya di situ dari ammi, pamanku. Wahai anak putri pamanku. Ibnata ammi, ya amma gitu. Itu adalah syair yang diucapkan seorang suami istri itu. Yang mana istrinya itu istilahnya memerintahkan untuk suaminya berbuat dosa karena sudah tua, karena sudah istilahnya botak, bahkan kayak botak, dan istrinya memerintahkan supaya bagaimana jadi muda lagi gitu loh. Jadi muda lagi, mungkin tidak tahu bentuknya apa, mungkin rambutnya suruh nyemir hitam gitu, bisa jadi ya. Maka kemudian mengungkapkan ini, ungkapan syair nih, wahai anak pamanku, maksudnya adalah istri, istriku, jangan kamu mencelaku, jangan kamu itu mencela, ya. Namun tidurlah kamu, tidurlah di malam ini, tidurlah, ya. Maka tidak akan pernah kosong tempat tidurku itu dari kamu sehari pun, ya, sehari pun jangan sampai kemudian tempat tidur itu kosong dari kamu tidur di situ. Ini sebuah ungkapan ya. Ini bukan ungkapan untuk kemudian mujamaah suami istri, bukan gitu. Tapi mending daripada mikir kayak gitu, sudah tidur saja gitu. Ya, tidur saja. Selesai. Besok kita lanjutkan tentang babul maf'uli al-mutlaq. Bab maf'ul al-mutlaq. Kita istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan sorofnya. Ini selesai target kayaknya. Loh, alhamdulillah ini bisa 4 berapa halaman? 1, 2, 3 halaman ya.
Bisa. Oh iya. Ini ada yang lewat satu main. Yang mana? Yang dikecualikan tadi? 4 abata. Yang mana? 4 ya abadi. Yang mana ya? Yang Oh, bilya itu ya. Iya, Bu, tadi. Terlewat? Oh, terlewat. Ya. Mana? Yang keempat ya? Nanti dulu tak lihat dulu. Ini Arabiah ya. Ya abati bilya ya. Oh, terlewat. Ya. Kalau yang terakhir yaitu ya abati itu bilya itu, jadi i'rabnya juga hampir sama ya. Ya itu harfun nida. Kemudian abati itu munada mudhof. Alamat nasabnya fathah muqaddarah alama qabl ya. Alama qabl ya. Mana amin duhuriha istighalul mahal bil harakatil munasabah. Lianal ya la yunasibuha ila kusira ma qablaha. Ya. Atau saya bahasakan seperti ini ya. Bahasanya dia munada mudhof, yaitu apa itu? Munada mudhof. Ya, tak abati di situ. Ya, munada mudhof. Alamat nasabnya fathah muqaddarah di atas huruf yang sebelum ya. Ya. Huruf sebelum ya berarti apa? Tak kan? Ya. Kemudian terhalangi dari nampaknya fathah tersebut karena sibuknya keadaan dengan harokat yang sesuai. Harokat yang sesuai dengan apa? Dengan ya. Dikarenakan tidak akan mencocoki huruf ya kecuali di kasroh sebelumnya. Dan ya-nya itulah yang mudhofun ilaih. Dan yang terakhir ini adalah bacaan yang paling lemah. At'aful lughah ya minal arba. Bacaan yang paling lemah dari 4 bagian yang kedua tadi, pada 4 ini ya. Cukup ya insyaallah. Ada yang lain? Ya bunayya itu ya bunayya itu ya bunayya ya. Itu ingat ya, kan dari bunayya itu sebenarnya dia anak kecil, Bu. Itu bentuk tasghir ya. Bentuk dari tasghir. Ya, bentuk tasghir. Kemudian ya-nya itu kan ya-nya itu. Kan kalau tasghir itu mesti ada ya itu kayak Aisyah menjadi Uwais dan sebagainya. Wahai anak kecil, Bu. Artinya sebenarnya saya anak kecil gitu loh, ya bunayya. Kemudian ketemu ya mutakallim. Ya. Nanti dulu ya bunayya. Ya bunayya. Iya, itu dari bentuk tasghir dari banin gitu. Bentuk tasghir dari banin. Dan dia masuk pada kategori mulhaq bil musanah. Dan mulhaq bil musanah itu sebagai penghilangan itu harus nunnya yang dihilangkan, nun di belakang itu karena dia ganti daripada tanwin. Paham ya? Seperti rojulaini. Apalagi kena dia kan mansub. Dia mansub, mesti harus hilang. Harus hilangkan karena dia mudhof idhofah dengan ya. Makanya ya nasbihi, ya nasbihi. Ya, kan harusnya berarti ya bunai gitu kan gitu. Ya bunai gitu. Itu ya nasbihi itu bertemu dengan ya mutakallim. Sebenarnya ya bunayya. Ya. Dan di situ ada 2 tasdid kan. Artinya ada ya tasdid gitu loh. Ya tasdid. Ya. Aslinya kalau kemudian ya itu ketemu dengan ya yang huruf asli atau huruf yang menunjukkan tentang apa musananya. Itu mulhaq bil musanah ya. Mulhaq, ingat itu mulhaq loh. Ya, mulhaq mirip dengan itu. Yang artinya kalau dikatakan itu agak susah juga gitu. Karena ini masuk bab mulhaq gitu loh. Enggak mulhaq. Nah, di situ apa kalau kemudian dipanjangkan ya-nya mutakallim itu dengan apa istilahnya dengan itu tidak memungkinkan juga. Nanti dulu.
Ya berarti tidak ada penggantian dari. Oh dia sukun ya. Artinya sukun dengan kemudian sukun. Dua sukun bertemu, dua sukun ya bertemu. Maka sakal yang paling fasih itu fathah. Sudah kita bahas ini di dalam Al-Kafi jilid ketiga. Kapan ada dua huruf? Ya, ada dua huruf. Ada dua huruf. Yang kemudian sama-sama itu sukun. Maka huruf ini kemudian diidgham. Dan huruf itu sejenis. Ingat, huruf itu sejenis. Ya. Itu kemudian diidgham, dijadikan satu. Kemudian diberikan padanya itu sakal fathah. Sakal fathah. Ini secara apa? Secara pembahasan di dalam masalah shorof gitu. Adapun kalau secara i'rabnya, ya kita mansub ala apa? Ya, karena dia musanah berarti ala apa? Ya, mansub bil ya. Mansub bin ya. Ya. Kemudian kalau dikatakan mansub bil ya, dan kenapa disakalkan fathah? Itu li takhfifil lisan. Untuk meringankan apa? Lisan. Kembalinya kepada hukum di dalam ilmu shorof. Ya, paham ya? Mudah ya insya Allah ya. Nanti kalau mungkin ada yang lainnya ya mungkin kalian bisa memberikan apa istilahnya sama saya. Mungkin saya ada kekeliruan dalam masalah ini gitu. Jadi wallahu taala alam. Tapi sejauh yang saya ketahui adalah itu gitu. Cukup insya Allah.